Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Dita Aulia Pratami akan menjelaskan tentang prototipe media pembelajaran berdasarkan fase design thinking. Peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan pada jenis jenjang tertentu atau jenis pendidikan tertentu. Peserta didik tingkat SMP pada tahap perkembangannya tergolong pada masa remaja. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 sampai 17 tahun. Karakteristik usia SMP sering dikenal dengan pencarian jati diri. Guru haruslah mengetahui karakteristik peserta didik agar pembelajarannya menjadi efektif. Karakter diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya ini relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil pembawaan dari lingkungan. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Karakteristik peserta didik dapat meliputi etnik, kultural, status sosial, minat dan motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan awal, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan juga perkembangan motorik. SMPN 5 Ciamis merupakan salah satu sekolah tingkat menengah pertama yang berada di Kabupaten Ciamis. SMPN 5 Ciamis menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 7 dan untuk kelas 8 serta 9 masih menerapkan kurikulum 2013. Untuk peserta didik kelas 7 dibagi ke dalam 6 rombel, yaitu 7A hingga 7F. Dari fase empatis yang dilakukan pada peserta didik SMPN 5 Ciamis kelas 7 ditemukan masalah belajar berdasarkan wawancara pada beberapa peserta didik yang berada di ekstrem kanan dan juga di ekstrem kiri. Ekstrem kiri yaitu siswa yang memiliki nilai akademis paling rendah pada materi belajar, dan ekstrem kanan siswa yang memiliki nilai akademis paling tinggi pada materi belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa pada ekstrem kanan dan kiri terkait masalah belajar, bahwa keduanya pernah mengalami kesulitan belajar. Walaupun yang berada pada ekstrem kanan yakni tergolong siswa dengan hasil belajar yang tinggi, namun di waktu-waktu tertentu mereka pun akan mengalami kesulitan belajar, seperti saat mempelajari pelajaran matematika. Begitupun dengan siswa pada ekstrem kiri. Berikut beberapa masalah belajar yang ditemukan. Yang pertama, siswa bosan dan jenuh saat belajar serta sulit fokus. Siswa juga terkadang merasa bosan dan jenuh saat belajar, terutama saat pembelajaran di siang hari. Mereka akan kesulitan untuk fokus mengikuti pembelajaran. Mereka lebih fokus saat pembelajaran pada pagi hari. Siswa pada ekstrem kanan akan mengatasi kesulitan tersebut dengan diskusi bersama teman sejawat. Sementara siswa pada ekstrem kiri cenderung akan acuh dalam pembelajaran atau bahkan tertidur saat di kelas. Dua, materi yang sulit dipahami.
Pada siswa ekstrem kanan, jika ada materi yang sulit, mereka akan bertanya ataupun diskusi kepada teman sejawat. Namun pada siswa ekstrem kiri cenderung akan menghindari materi ataupun pembelajaran tersebut. 3. Metode dan media pembelajaran yang kurang inovatif. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saat mengajar yaitu dengan ceramah. Padahal siswa lebih menyukai ketika guru menjelaskan dengan praktik dan juga pembelajaran di luar kelas seperti mengamati lingkungan sekitar dengan alasan mereka lebih mudah untuk memahami. 4. Minat dan motivasi belajar IPA yang kurang. Minat dan motivasi belajar IPA yang rendah dikarenakan metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru yang kurang inovatif. Hal tersebut menyebabkan siswa kurang semangat mengikuti pembelajaran. Guru seharusnya dapat mengemas pembelajaran semenarik mungkin dengan menerapkan metode ataupun media yang inovatif sehingga akan meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara fase empatis pada beberapa peserta didik, saya mengetahui bahwa peserta didik pada ekstrem kiri ini sebenarnya sangat perlu diperhatikan dan didorong untuk belajar. Sementara itu, jawaban dari peserta didik ekstrem kanan pun memunculkan rasa empati saya, di mana bagaimana menciptakan pembelajaran di siang hari agar tidak membosankan. Tugas seorang guru untuk memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran dan seharusnya guru mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pembelajaran bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi bagaimana siswa menikmati pembelajaran yang ada meskipun dengan beberapa kondisi terbatas. Selanjutnya masuk pada fase define, yaitu perumusan desain challenge berdasarkan pemahaman atau insight terpilih. Berdasarkan beberapa desain challenge, dipilihlah satu desain challenge kelompok, yaitu bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang menarik untuk peserta didik agar memudahkan memvisualisasi konten biologi dengan menggunakan media permainan edukatif monopoli. Ideat, yakni menemukan ide-ide yang bisa menjawab kebutuhan dan kendala peserta didik yang sudah ditentukan pada fase define sebelumnya. Berdasarkan hasil pemetaan ide,
Ide yang akan diambil jika berada pada skenario 1 yaitu ide untuk mengembangkan media pembelajaran kreatif dan dapat digunakan berulang kali sehingga cukup menyediakan alat dan bahan saat awal saja. Sementara ide yang akan diambil jika berada pada skenario 2 yaitu membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar sehingga akan meminimalisir biaya. Ide yang akan kita ambil untuk dikembangkan kali ini yakni ide pembelajaran dengan menerapkan media berbasis game yaitu Monopoly sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan media pembelajaran Monopoly bisa digunakan berulang kali. Berikut ini gambar prototipe hasil fase ideat, yaitu pembelajaran dengan menerapkan media permainan edukatif Monopoly untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik kelas 7 SMPN 5 Ciamis pada materi kunci determinasi. Gagasan yang mendasari ide media pembelajaran berawal dari hasil observasi kepada peserta didik mengenai motivasi belajar. Banyak peserta didik yang kurang menyukai mata pelajaran IPA karena sulit dipahami dan khusus untuk konten biologi masih bersifat terlalu abstrak untuk peserta didik kelas 7. Selain itu, berdasarkan pengamatan pada siklus 1, ditemukan beberapa peserta didik yang terlihat kurang antusias meskipun modal pembelajaran menggunakan problem-based learning dan pembelajaran berorientasi peserta didik. Pemilihan media pembelajaran berbasis permainan edukatif Monopoly diharapkan dapat menstimulus peserta didik agar bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi dengan mudah. Tindak lanjut prototipe kelompok yaitu dengan menerapkan prototipe pada praktik mengajar di sekolah. Berdasarkan penerapan prototipe pada pembelajaran, yaitu menggunakan media Monopoly dalam praktik mengajar, bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sudah efektif dan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam modul ajar, seperti membagi kelompok, membagi LKPD, penyampaian aturan permainan, dan proses bermain hingga selesai. Setelah itu masuk pada tahap pemberian kesimpulan, penguatan, serta proses refleksi. Namun karena pembelajaran dilakukan pada ruang kelas yang kurang luas sehingga tidak semua peserta didik ikut serta bermain dalam proses permainan Monopoly dan hanya duduk di tempat duduk. Namun sebagian besar peserta didik sudah sangat antusias mengikuti proses permainan.
Hasil cetakan permainan monopoli ini harus diperhatikan kembali dan beberapa alat yang menunjang permainan seperti kartu kesempatan dan kartu dana umum. Nah, kartu kesempatan dan kartu dana umum ini perlu dibuat sesuai dengan ukuran yang ada pada alas monopoli. Selain itu, penggunaan bahan untuk kartu kesempatan dan kartu dana umum ini alangkah lebih baik menggunakan bahan yang lebih awet sehingga permainan monopoli ini bisa digunakan berulang kali. Sekian penjelasan saya tentang pengantar prototipe media pembelajaran berdasarkan fase design thinking. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.